Saudaraku, kembali kita berjumpa lagi di acara pekerjaan Allah ya, yaitu Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas mengenai pertanyaan minggu lalu, yaitu apakah baptisan Kristus itu tidak penting dan tidak menyelamatkan? Saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal ini? Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau Bapa di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan karena Engkau Sang Pencipta. Pada pagi ini Bapa, saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu, dan biarlah pemberitaan firman ini adalah pekerjaan-Mu, dan biarlah kami manusia dapat mentaatinya. Terima kasih Bapak, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat ke-21. Saudara, dalam terjemahan lama dikatakan begini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 21. Adapun air itu ibaratnya yang sekarang menyelamatkan kamu, yaitu baptisan, yang artinya bukannya dari hal menghilangkan kecemaran tubuh, melainkan memohon perasaan hati yang baik kepada Allah dari sebab kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, tema kita pada hari ini adalah baptisan Allah sama dengan baptisan Kristus menentukan jiwa manusia ke surga. Kenapa? Karena itu adalah menentukan jiwa manusia, Anda berada di surga atau Anda berada di neraka. Nah, tujuannya saudara Allah adalah mengajarkan kepada kita bahwa banyak pengajar Alkitab tidak jujur di dalam mengajar Alkitab. Mengapa? Karena ketika dia menemukan tentang baptisan di dalam Alkitab, dia rubah, dia protelin agar baptisan itu tidak dilaksanakan secara sempurna. Mengapa? Karena dia takut. Karena ada pengertian baptisan itu di luar daripada pengertian Alkitab. Itulah sebabnya pada saat ini, saudara, kita akan menjelaskan bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan kepada kita semua bahwa baptisan itu ternyata, saudara, menyelamatkan, bukan tidak menyelamatkan. Dan ada juga hamba Tuhan yang di YouTube mengatakan bahwa baptisan tidak menyelamatkan, saudara. Yang penting iman kita. Kok, saudara, betapa bodohnya hamba Tuhan itu. Sekarang dia mengaku hamba Tuhan. Dia ada belajar apa tentang Alkitab? Kalau dia juru belajar Alkitab, saudara, seharusnya dia mengerti bahwa baptisan di dalam Alkitab itu ada yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar apakah baptisan Kristus itu tidak penting dan tidak menyelamatkan. Saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal itu? Saudara, mari kita baca Markus 16 ayat ke-16. Saudara, di situ Yesus mengatakan bahwa ayat yang ke-12, pergilah kamu beritakanlah Injil. Itu Yesus katakan kepada para rasulnya. Beritakanlah Injil. Ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi saudara, ada percaya dulu dan dibaptis, hasilnya diselamatkan. Jadi cuma dibaptis tanpa karena percaya juga tidak bisa. Ini dua hal ini harus berbarengan, berpasangan atau bersama-sama. Sama seperti iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi percaya dan dibaptis artinya, saudara, percaya adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah, ini percaya, kita percaya sekalipun tidak lihat. Nah, setelah kita percaya akan Injil ini, baru kita melakukan. Baptis itu melakukan tindakan daripada buah daripada iman atau percaya. Nah, Yesus mengatakan barang siapa percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Jadi percaya, dibaptis, diselamatkan. 3 poin ini selalu berbarengan di dalam rencana kekal Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian 1 Petrus 3 ayat ke-21 dalam terjemahan lama dikatakan tadi bahwa adapun ibaratnya yang baptis sekarang adalah menyelamatkan. Yang artinya saudara, menyelamatkan apa? Yaitu untuk jiwa kita diamankan. Pertanyaannya adalah, apakah Markus 16 ayat ke-16 orang yang tidak percaya itu tidak dibaptis? Ya, dia tidak dibaptis. Ngapain dia mau dibaptis? Dia percaya, tidak percaya. Ada juga orang percaya tidak dibaptis. Nilainya sama dengan tidak percaya. Saudara, yang berikutnya adalah menyelamatkan itu sotesetai, bahasa Yunani, yang artinya membebaskan dari dosa,
mengasingkan dia dari alam maut, dan kemudian merehabilitasi, memulihkan hubungannya dengan Allah. Itulah keselamatan itu, ya, yang sotesetai itu bahasa Yunaninya. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ini menunjukkan kepada kita bahwa baptisan itu sangat penting dan menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Saudara perlu tahu apa yang terjadi dalam air setelah kita dikuburkan. Nah, ini yang pengajar Alkitab, saudara, tidak mengajarkan hal itu. Apa yang terjadi di dalam air? Mengapa mereka tidak mengajarkan? Mungkin mereka tidak tahu, atau mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau mereka memang sama sekali nggak tahu. Tetapi melalui pelajaran ini, saudara, apa yang terjadi di dalam baptisan itu? Kuasa Allah bekerja untuk menyucikan hati nurani kita di dalam air. Itu dijelaskan di mana? Kolose 2 ayat 12. Di mana dikuburkan di dalam baptisan. Kata kubur sunta pentes bahasa Yunani, yang artinya ditutup atau tertutup. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam air itu sama seperti Roh Kudus bekerja di dalam kubur. Kubur Yesus itu membangkitkan Yesus, ya. Waktu Yesus dikubur, maka Roh Kudus bekerja di dalam kubur itu membangkitkan Yesus itu. Sama seperti kita di dalam air. Kuasa Allah Roh Kudus bekerja di dalam air itu untuk menyucikan hati nurani kita. Dengan apa, saudara? Dijelaskan Ibrani 9 ayat 14. Di mana darah Kristus dipakai oleh Roh yang kekal, yaitu Roh Kudus, untuk mencuci hati nurani kita yang dicemarkan oleh perbuatan yang jahat, itu dosa, saudara. Itulah sebabnya kenapa Paulus bilang setelah keluar dari dalam air kita menerima hidup yang baru. Kenapa? Karena hati nurani kita sudah dicuci di dalam air oleh darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kuasa Allah. Setelah keluar dari dalam air, Paulus bilang Roma 6 ayat 3 dan 4, menerima hidup yang baru. Allah kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 bilang kita dipindahkan Allah ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita mengatakan hamba Tuhan pendeta mengatakan, profesor doktor mengatakan baptisan tidak penting, tidak menyelamatkan? Saudara, betapa bodohnya belajar Alkitab seperti itu, saudara. Bukan bodoh sebenarnya, tetapi hatinya tertutup. Ya, selumbar yang ada dalam matanya itu tidak dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada pikiran-pikiran yang tidak baik untuk tidak jujur belajar Alkitab. Itulah sebenarnya ditutup oleh Allah. Itu penting bagi saudara dan saya. Harus belajar Alkitab itu harus pemikiran terbuka. Jangan dilatar belakangi dengan saya dari denominasi ini, saya denominasi ini. Dengan demikian, Alkitab ini ditujukan kepada kami loh, denominasi ini. Tidak, jangan seperti itu. Karena Alkitab ini ada rencana kekal Allah. Yang kedua, ya, untuk apa? Untuk umat manusia, supaya janji Allah kepada Abraham, semua bangsa dalam dunia ini diberkati. Apa berkat itu? Berkat keselamatan jiwa yang kekal sampai ke surga. Amin, saudara, Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami telah mengajarkan dan memberitakan kebenaran-Mu, dan biarlah kami sebagai mendengar, melihat, dan itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat, supaya kami dapat diselamatkan. Karena dengan baptisan Kristus kami dapat diselamatkan, kami diasingkan, dan kami dibebaskan dari dosa, dan kami dipulihkan antara hubungan pribadi kami dengan Engkau, Bapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 3 ayat 21, baptisan Allah memohon perasaan hati yang baik kepadamu, Bapa. Dan ketika kami mentaatinya, Bapa, kami memohon perasaan hati yang baik kepada Engkau, sehingga kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang menghasilkan perbuatan yang baik. Terima kasih, Bapa. Biarlah kami dapat berjumpa lagi pada minggu depan. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 42 9873. Tuhan berkati.